Pada Pearson Chi-square diperoleh nilai asik to set 0,185 lebih besar 0,05, maka Nur terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Nama saya Wuri Setianto. Pada video kali ini kita akan belajar bareng cara uji Chi-square menggunakan SPSS. Apa itu uji Chi-square? Uji Chi-square adalah sebuah hipotesis yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategori. Variabel kategori ini bisa data nominal atau data ordinal. Jadi di sini kuncinya adalah pada uji Chi-square menggunakan data variabel kategori. Untuk contoh variabel kategori seperti ini ada jenis kelamin, ada pria, wanita, sikap pelanggan, ada puas, cukup puas, tidak puas, ada tingkat pendidikan, SMA, D3, S1. Pada uji Chi-square ini kita bisa melihat hubungan antara jenis kelamin dengan sikap pelanggan, jenis kelamin dengan tingkat pendidikan dengan sikap pelanggan. Selanjutnya kita ke contoh kasus uji Chi-square. Di sini suatu perusahaan melakukan penelitian apakah terdapat perbedaan pelayanan pelanggan di antara keempat jenis toko. Dengan data seperti ini ada toko, sikap. Untuk jumlah sampelnya ada 125 tepatnya. Terdapat 4 jenis toko, ya ini Jogja, Jatim, Jabar dengan kode angka seperti ini. Untuk sikapnya itu ada 3, tidak puas, netral, dan puas. Pada contoh ini kita akan melihat hubungan antara jenis toko dengan sikap. Apakah terdapat perbedaan layanan pelanggan di antara keempat jenis toko ini? Di sini saya juga sudah membuatkan kodenya. 1 ini untuk Jogja, 4 Jakarta. Nanti kode ini kita akan kopikan di SPSS. Selanjutnya kita ke SPSS untuk membuat variabel dan olah data. Oke, di sini saya sudah membuka software SPSS. Kita klik variable view untuk membuat variabel. Kita ketik toko untuk variabel pertama, variabel kedua sikap. Perlu diperhatikan dalam membuat variabel ini tidak boleh ada spasi ya, nanti kalau ada spasinya akan error. Untuk pada kolom label kita beri keterangan jenis toko, sini sikap pelanggan. Untuk measure-nya ini atau skala pengukurannya, toko ini data nominal ya, karena datanya membedakan saja tokonya. Ini data ordinal karena berupa tingkatan data ya. Setelah sudah membuat variabel, kita ke data view, maka akan muncul dua variabel ini. Selanjutnya kita copy data dari Excel ke SPSS. Oh ya, sebelumnya kita membuat kode dulu di SPSS ya. Kita ke variable view. Kita ini ya yang penting kita harus membuat kode dulu di kolom value. 1 itu Jogja, toko Jogja. 2 itu toko Jatim. 3 itu toko Jabar. Dan 4 itu toko Jakarta. Kita add
Selanjutnya kita klik OK. Untuk sikap tadi ada 3 ya. Untuk sikap ini tidak puas, netral, puas, kodenya seperti ini. Satu itu tidak puas, kita add. 2 itu netral, kita add. 3 itu puas, kita add. Kita klik OK. Kita ke data view, kita kopikan kode ini, kode toko sama kode sikap, kita blok. Kita copy, kita pastekan di sini. Ini ya, maka akan muncul ya berupa huruf. Kita bisa klik ini untuk melihat angkanya ya. Ini angka 1, 2, 3, 4. Kita bisa menghilangkan nolnya pada ini, desimalnya. Oke, setelah kita sudah input data, kita lanjut ke ODG Square. Caranya analyze, descriptive statistik, pilih yang cross tab. Kita masukkan jenis toko ke kolom row, sikap pelanggan ke kolom. Kita klik statistik, kita centang pada bagian G square. Selanjutnya kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul ada 3 tabel ini. Kita ke tabel yang pertama dulu. Kita ke tabel yang pertama, tabel Cash Processing Summary. Tabel Cash Processing Summary ini menginformasikan variabel pengamatan, yaitu variabel jenis toko dan sikap pelanggan, dengan jumlah responden atau sampelnya ada 125, 100% valid. Selanjutnya untuk tabel ini ya, jenis toko, sikap pelanggan, cross tabulation. Untuk tabel ini disebut juga dengan tabel kontingensi. Tabel 4x3 ya, ada 4 baris dan 3 kolom. Di sini kita dapat melihat jumlah variabel yang tidak puas, netral, dan puas. Untuk variabel yang paling puas itu Jakarta yang paling banyak dengan 19, Jabar kedua, dan terakhir itu Jatim dengan tingkat kepuasan itu 13, dan total sampelnya itu ada 125. Untuk tabel selanjutnya itu tabel G-square test. Tabel inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab hipotesis penelitian pada contoh kasus ini. Untuk hipotesisnya yaitu H0, tidak ada perbedaan layanan pelanggan di antara keempat jenis toko. Untuk H1-nya, ada perbedaan layanan pelanggan di antara keempat jenis toko. Setelah kita mengetahui rumusan hipotesis, kita perlu tahu pedoman pengambilan keputusan ODG Square. Jika nilai AMSIC to set lebih besar 0,05, maka H0 diterima, dan sebaliknya jika nilai ASIC to set lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak. Di sini pada tabel G-square test, pada ini ya, pada Pearson G-square diperoleh nilai ASIC to set 0,185, lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan layanan pelanggan di antara keempat jenis toko. Atau dengan kata lain,
keempat jenis toko memberikan layanan pelanggan yang sama. Anda juga bisa berkunjung di situs saya fakirilmu.com untuk melihat materi SPSS lainnya seperti ujian statistik klasik, statistik parametrik, statistik non-parametrik, dan lainnya. Oke, demikian tutorial dari saya terkait uji G-square dengan SPSS. Apabila video ini bermanfaat, bantu saya dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.